Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dr. Rosi Yolanda dalam RYC The Scrub Treatment. Yeay. Sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube saya agar saya tetap semangat untuk membuat video edukasi lainnya, materi-materi lainnya dengan perkembangan ilmu terbaru. Stay tune terus video saya ya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang treatment yang masih jarang diketahui atau masih awam bagi masyarakat, tapi mempunyai efek yang cukup bagus untuk memperbaiki masalah kulit kita, yaitu Dermapen. Jadi nanti saya akan membahas tentang Dermapen Nanoneedle dan Dermapen Microneedle secara umum, termasuk nanti pengertian Dermapen, apa itu Dermapen, fungsinya, efek sampingnya, apa yang tidak boleh dilakukan setelah Dermapen, dan macam-macam Dermapen nanti kita bahas secara umum di video kali ini. Stay tune terus ya. Jadi yang pertama harus kita bahas adalah Dermapen. Kan harus tahu apa sih Dermapen itu. Jadi Dermapen ini adalah teknologi tusuk jarum mikro atau nanoneedle untuk memperbaiki ketidaksempurnaan di kulit kita. Contohnya apa? Bekas jerawat, popeng adalah masalah yang wajib kita selesaiin dengan Dermapen. Kemudian kerutan halus, keriput, bisa memperbaiki kulit kita yang kusam, kulit kita yang kasar. Kemudian untuk kulit normal membuat wajah kita semakin mulus, semakin muda dan kencang. Nah, itu beberapa yang bisa kita atasi menggunakan treatment Dermapen ini. Meskipun treatment Dermapen ini sangat jarang sekali didengar oleh masyarakat, tapi ini adalah treatment yang hasilnya cukup bagus. Nah, tadi saya akan menjelaskan di sini nih, ada jarum nano dan ada jarum mikro. Bedanya apa sih dokter jarum nano dan jarum mikro itu? Jarum nano ini sendiri dia ini berfungsi untuk memasukkan serum, kemudian menyamarkan noda hitam secara minimal, mengurangi kerutan halus, dan masih banyak fungsi lainnya. Sedangkan untuk Dermapen yang microneedle, dia ini untuk meregenerasi sel atau untuk sistem perbaikan kulit. Biasanya digunakan untuk pasien yang popeng atau bekas jerawat yang jadinya cekung ya. Itu jauh lebih bagus kita pakai Dermapen gitu. Dia akan membantu membuat kulit kita, merusak kulit kita dulu agar kulit yang baru terbentuk. Ada lagi yang tanya, Dermapen itu ada apa aja sih variannya, atau bisa digunakan untuk pengobatan atau treatment apa sih agar bisa diaplikasikan ke muka. Jadi Dermapen Nano nih, saya bahas dulu ya. Jadi Dermapen Nano ini ada beberapa jenis, yaitu kayak misalkan Dermapen Nano Salmon. Nah, salmon ini untuk menutrisi kulit gitu, jadi kulitnya lebih kenyal, lebih sehat gitu. Sama nggak sama Dermapen Salmon yang PDRN atau Skin Booster? Kalau dibilang sama sih, salmonnya sama, tapi cara kerjanya dan hasilnya sangat jauh berbeda gitu. Kalau ditanya bagusan mana, jelas bagusan Skin Booster karena mereka langsung masuk ke kulit kita. Kemudian ada Dermapen Nanoneedle untuk akne. Biasanya digunakan untuk menyamarkan noda bekas jerawat yang ringan. Kemudian juga ada Dermapen Nano untuk whitening. Kalau whitening jelas ya, dia untuk stone kulit agar lebih cerah. Ada Dermapen untuk popeng yang minimal kita bisa menggunakan jarum nano. Kemudian saya bahas lagi fungsi Dermapen. Fungsi Dermapen jarum mikro.
jarum mikro ini yang ada jarumnya ya. Jadi kita pengaplikasiannya biasanya menggunakan anestesi karena kita akan melukai kulit dan bahkan kita akan merusak jaringan kulit paling atas agar mendapatkan jaringan kulit baru gitu. Kemudian fungsinya apa sih? Dia ini biasanya untuk satu memasukkan serum. Yang kedua untuk memperbaiki struktur kulit. Contohnya apa nih? Bopeng. Jadi kalau kita ada pasien bopeng, ada dermapen, memang sengaja kita rusak dulu. Nah, untuk menghasilkan jaringan kulit baru. Jadi jaringan kulit yang lama kita hancurkan. Semakin sering kita melakukan dermapen mikro untuk pasien yang bopeng, jadi kerjanya itu dia ini dirusak, habis itu tumbuh baru, dirusak, tumbuh baru, sehingga kulit akan jadi rata. Jadi untuk keluhan bopengnya akan cepat berkurang. Gitu. Ini yang microneedle ya, jadi yang ada jarumnya, bukan yang nano. Kemudian bisa untuk whitening, untuk memudarkan bekas jerawat. Jelas lebih cepat memakai jarum mikro daripada memakai jarum nano gitu. Terus fungsinya nano sendiri sudah saya jelaskan yang di awal tadi, yaitu dia ini hanya untuk mempercepat masuknya serum atau mempercepat kulit kita untuk menyerap serum, kemudian menyamarkan garis halus di wajah yang sangat minimal. Kemudian dia juga bisa menyamarkan bekas jerawat, dia juga bisa mengatasi bopeng yang minimal, tapi waktu yang digunakan jelas lebih lama daripada kita menggunakan jarum makro. Jadi apa sih efek samping dari kita melakukan dermapen? Yang pertama saya akan membahas tentang efek samping kita melakukan treatment dermapen nano. Jadi yang tanpa jarum, efek sampingnya sangat minimal sekali. Untuk kulit yang abrasi pun dia tidak mungkin bisa membuat kulit luka. Jadi untuk itu sepertinya tidak ada efek samping yang sangat serius atau yang sangat untuk diperhatikan. Adapun biasanya mereka hanya mengalami sedikit kemerahan karena tekanan yang kita berikan ke pasien akan lebih keras, itu aja. Sedangkan untuk efek samping dermapen microneedle itu kita harus lihat dulu berapa jumlah jarum yang kita gunakan. Efek sampingnya bisa kemerahan, kemudian sedikit abrasi atau kalau orang awam itu bilang agak babras, terus kemudian mungkin ada rasa gatal, agak perih, kemudian ketika kita memegang muka agak hangat, biasanya seperti itu. Hanya efek samping ringan aja sih kalau kita menggunakan dermapen microneedle ini. Kemudian berapa lama sih efek sampingnya terjadi? Biasanya terjadi 2-7 hari. Tapi efek samping kemerahan gitu post treatment biasanya hilang setelah 2-3 jam saja. Jadi 24-48 jam sudah bisa hilang. Misalkan rasa gatal, sedikit panas, cepat hilang. Jadi untuk kalian yang masih ragu untuk melakukan dermapen, coba aja, karena efek sampingnya pun tidak terlalu yang gimana-gimana. Jadi ya standar aja efek sampingnya, malah tergolong efek samping yang ringan. Yang akan kita bahas selanjutnya yaitu apa sih yang harus kita lakukan setelah kita treatment dermapen nano needle dan micro needle. Jadi saya bahasnya secara umum ya. Yang pertama harus kita lakukan yaitu kita tidak boleh menggunakan make up 12-24 jam setelah kita treatment dermapen. Yang kedua, kita harus tetap menggunakan sunscreen agar terhindar dari cahaya matahari. Yang ketiga, kita tidak boleh menggunakan bahan kosmetik yang mengandung AHA, BHA, retinoid acid dan beberapa vitamin C lainnya.
Terus kita juga harus menjaga kebersihan muka kita agar terhindar dari infeksi sekunder. Kan dermapen itu termasuk kita melukai ya, sengaja melukai kulit. Jadi jelas kulitnya terluka. Kalau kita tidak menjaga kebersihan muka, tidak menutup kemungkinan akan terjadi infeksi sekunder yang akan menyebabkan kulit kita akan semakin lebih parah. Oke, yang akan kita bahas selanjutnya yaitu berapa sih pengulangan yang harus dilakukan. Jadi yang pertama saya bahas yaitu pengulangan untuk dermapen nano needle. Jadi untuk nano needle kita bisa melakukan pengulangan setiap minggu karena nano needle tidak mengiritasi kulit sama sekali. Nah, yang kedua kita bisa melakukan dermapen microneedle. Nah, berapa lama kita harus mengulang dermapen microneedle? Biasanya kita kasih waktu 2 minggu sampai 4 minggu atau 1 bulan. Karena apa? Karena si dermapen microneedle ini sedikit mengiritasi kulit karena terdapat jarumnya. Nah, apalagi kalau kita menggunakan jarum yang lebih banyak. Jadi kita lihat dulu kondisi mukanya apakah sudah bisa dilakukan untuk pengulangan. Kalau lebih amannya kita menyarankan untuk setiap bulan 1 kali. Seberapa cepat sih hasilnya bisa terlihat? Jadi untuk hasil biasanya kita lihat kelihatan lebih perubahannya itu ke minggu ke-6 sampai 8. Jadi minggu 6 sampai 8 biasanya akan terlihat jauh lebih bagus. Tapi setiap treatmentnya udah kelihatan hasilnya gitu. Untuk maksimalnya biasanya kita sarankan untuk melakukan dermapen 4 sampai 6 sesi. Biasanya hasilnya jauh lebih maksimal. Oke? Sekian dari saya tentang pembahasan dermapen nano needle dan micro needle. Semoga sedikit banyak bisa membantu kalian untuk lebih paham tentang treatment dermapen ini yang sebenarnya masih sangat awam didengar masyarakat, tetapi mempunyai hasil yang cukup bagus untuk memperbaiki beberapa keluhan di kulit kita. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Saya ingatkan kembali, kalau kalian ingin saya menjelaskan tentang materi apa, saya ingin membahas soal apa, atau kalian ingin bertanya, kalian boleh tanya di IG pribadi saya atau di IG Dr. RGC Estetik. Nanti kalau sempat saya akan buatkan. See you next video selanjutnya. Bye bye.